Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 199 cm Review, channel yang mengulas segala sesuatu hal dari sisi ergonomi orang dengan tinggi badan ekstra. Video kali ini sangat istimewa ya, karena saya berkesempatan untuk mencoba secara singkat sebuah sepeda motor yang sangat legendaris dan memiliki sejarah yang panjang. Motor itu adalah Harley Davidson, dan tipe yang saya coba ini adalah merupakan salah satu tipe Harley Davidson yang paling populer, yaitu Harley Davidson Softail Deluxe Nostalgia 2005 dengan kode FLSTN. Sekilas mengenai sejarah Harley Davidson Softail. Harley Davidson Softail merupakan produk Harley yang revolusioner ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 karena merupakan motor Harley Davidson pertama yang menggunakan suspensi belakang yang tersembunyi. Sehingga secara kasat mata, bentuk dari Harley Davidson Softail ini seperti sepeda motor Harley model chopper zaman dulu yang tidak memiliki suspensi belakang. Saat ini, frame Softail digunakan di beberapa model Harley Davidson meskipun tidak menyebutkan nama Softail di modelnya. Kembali lagi ke motor ini, Harley Davidson Softail Deluxe merupakan model sepeda motor berframe Softail yang baru diperkenalkan oleh Harley Davidson di tahun 2005. Harley Davidson Softail Deluxe ini bisa dibilang merupakan varian dari Harley Davidson Heritage Softail yang sudah ada sebelumnya dengan beberapa perbedaan detail. Perbedaan pertama adalah pada konfigurasi posisi berkendaranya yang dipengaruhi dari stang dan jok. Untuk stang, Softail Deluxe lebih mendatar dan rendah sehingga lebih mudah digapai oleh pengemudi. Untuk jok, tinggi jok Softail Deluxe adalah 673 mm atau lebih rendah sekitar 25 mm daripada Heritage Softail. Konfigurasi ini membuat Harley Davidson Softail Deluxe sangat cocok untuk postur tubuh orang Asia yang cenderung lebih kecil daripada postur orang Amerika. Sedangkan perbedaan lainnya adalah kosmetiknya, yaitu bentuk lampu belakang. Softail Deluxe berbentuk seperti batu nisan dan datar, sedangkan Heritage Softail berbentuk bulat dan menonjol keluar. Dan terakhir adalah perpaduan warna secara keseluruhan, terutama pada ban di mana Softail Deluxe mendapatkan sentuhan warna putih pada dinding ban. Khusus untuk model Softail Deluxe Nostalgia, terdapat tambahan warna putih yang mendominasi pada tangki dan spakbor depan belakang, dan beberapa tambahan ornamen krom di spakbor depan. Desain cat dan ornamen krom seperti ini sangat populer pada kendaraan era 1950-an, sehingga terkesan klasik, makanya disebut sebagai seri nostalgia. Berbicara mengenai motor Harley Davidson, sangat jarang menemukan kondisi motor dalam keadaan standar dari pabrik. Sama halnya dengan motor ini, sudah terdapat modifikasi ringan meliputi aksesoris spion, tutup tangki, dan cover pada mesin yang sudah diganti dengan lambang tengkorak. Lampu depan meskipun masih menggunakan konfigurasi 3 lampu seperti seri Heritage Softail, namun sudah diganti menggunakan Daymaker. Motor ini juga sudah ditambahkan engine guard dan saddleback guard yang bantu melindungi motor. Beralih ke bagian speedometer dan instrumen, pada Softail Deluxe ini ditempatkan di atas tangki bensin. Speedometer terletak menonjol di tengah sehingga sangat mudah untuk dilihat, namun hanya menunjukkan kecepatan saja tanpa indikator putaran mesin. Pada latar speedometer terdapat lampu engine check, sedangkan lampu petunjuk netral dan sein terdapat di antara posisi kunci dan speedometer. Untuk petunjuk bensin terdapat di sisi kiri dari speedometer, dan ini bukan tutup bensin ya, seperti yang ditegaskan pada tulisan di Velometer, karena tutup bensin terdapat pada sisi kanan speedometer. Untuk performa, Harley Davidson Softail menggunakan mesin berkode Twin Cam 88B, yang artinya konfigurasi mesin V-twin 2 valve dengan sudut 45 derajat berkapasitas 1449 cc alias 88 cubic feet dengan sistem injeksi dan berpendingin udara. Mesin ini mampu menghasilkan 67 HP pada putaran mesin 5200 rpm dan torsi 116,6 Nm pada putaran mesin 3500 rpm. Tenaga mesin tersebut ditransfer ke roda belakang menggunakan belt melalui transmisi 5 percepatan. Suspensi depan teleskopik 41,3 mm yang ditutup cover sehingga terlihat lebih besar. Ban depan dan belakang berdiameter 16 inci dengan rem cakram 292 mm berkaliber 4 piston. Untuk dimensinya, motor ini memiliki panjang keseluruhan 2,4 meter dengan jarak antar sumbu roda 1638 mm. Bobot basahnya adalah 329 kg dengan kapasitas tangki bensin 18,9 liter. Sebagai salah satu moge paling ikonik di dunia, tentunya pertanyaan yang saat ini muncul adalah, apakah motor ini memiliki ergonomi yang sesuai dengan orang dengan tinggi badan ekstra? Saatnya mencoba dan buktikan. Ketika melihat pertama kali, kesan saya adalah motor ini sangat rendah ya joknya, sehingga akan sangat gampang untuk dinaiki oleh siapa saja. Kontur jok sangat baik menopang posisi pantat sehingga sangat nyaman untuk diduduki. Setang sangat mudah diraih karena bentuknya yang melengkung mendekat ke arah pengemudi.
Kemudian saya mencoba membelokkan stang maksimal. Ujung stang sama sekali tidak menyentuh lutut saya. Namun menurut saya sebaiknya jangan pernah belokkan stang motor ini sampai maksimal, karena akan langsung terasa bobot motor berpindah ke arah stang dibelokkan. Dan kalau tidak sigap untuk mengcounter beban tersebut, maka motor bisa roboh. Kalau roboh ya silahkan cari bantuan beberapa orang untuk menegakkannya kembali ya. Ketika saya menaikkan kaki ke pijakan kaki, terasa sangat luas baik dari sisi lebar dan panjangnya, sehingga telapak kaki benar-benar bisa rileks. Sudut kaki pun terasa sangat ideal dan rileks, seperti duduk di atas sofa. Baiklah, saatnya saya mencoba mengendarai motor ini untuk merasakan impresi berkendaranya. Sedikit disclaimer, saya sebelumnya belum pernah mengendarai motor bermesin lebih dari 250 cc, sehingga mengendarai motor Harley Davidson ini benar-benar pengalaman baru. Pembahasan akan dibagi per topik. Yang pertama adalah karakter mesin. Ketika start engine, motor bergetar seperti ketika start mobil, dikarenakan kapasitas mesin yang besar seperti mobil dan konfigurasi mesin V-twin. Namun getaran itu hanya terasa ketika start saja. Setelah itu getaran mesin nyaris tidak terasa baik dalam kondisi langsam maupun ketika motor sudah berjalan. Dan ketika motor berjalan pun, getaran mesin hampir tidak terasa di jok, di pijakan kaki ataupun di stang. Karakter mesin V-twin khas Harley ini sangat bertorsi ya, sehingga digas sedikit saja motor sudah melaju kencang. Namun penyaluran tenaga menurut saya cukup lembut dan tidak terlalu membutuhkan kontrol gas yang presisi sehingga cukup nyaman dipakai oleh pemula. Pengereman. Akhirnya saya mengerti mengapa pengereman merupakan salah satu kelemahan yang legendaris pada motor Harley Davidson. Normalnya pengereman pada sepeda motor itu lebih pakem di ban depan daripada ban belakang, karena titik beban akan berpindah ke depan ketika melakukan pengereman. Namun untuk Harley berkebalikan. Saya yang terbiasa mengandalkan rem depan kaget ketika saya tekan tuas rem dan respon remnya lambat. Dan juga untuk mendapat pengereman yang kuat perlu diremas kuat. Berbeda dengan rem belakang yang terasa lebih responsif. Bahkan mengerem dengan engine brake terasa lebih natural daripada menggunakan rem depan. Sehingga apabila mengendarai Harley harus benar-benar diperhatikan situasi lalu lintas. Jangan sampai menghadapi kondisi di mana kita harus melakukan pengereman mendadak. Ergonomi dan kenyamanan. Untuk posisi berkendaranya, dengan jok yang rendah dan pijakan kaki yang berada di depan, membuat mengemudi sangat rileks dan nyaman. Meskipun saya berpakai menggunakan akselerasi, pantat saya tetap tidak bergeser. Posisi tangan pun terasa pas, meskipun saya merasa posisi stang agak sedikit terlalu dekat ke badan saya. Suspensi dan pengendalian. Untuk pengendalian, ketika dalam posisi diam memang sangat berat untuk membelokkan stang, namun ketika sudah berjalan, pengendalian jauh lebih mudah. Meskipun kita tetap harus waspada karena radius putar yang terbatas, dan kita tidak bisa bebas membelokkan stang terlalu patah. Dan yang paling istimewa dari Harley ini adalah suspensinya. Sangat lembut namun tidak memantul, sehingga ketika menghadapi posisi tidur, badan tidak terasa mental. Pantas saja kalau motor Harley Davidson ini menjadi motor favorit untuk touring jarak jauh. Baiklah, bagaimana kesimpulan dari Harley Davidson Softail Deluxe Nostalgia ini? Motor Harley Davidson yang sangat ikonik dan terkenal sebagai motor gede, ternyata sangat nyaman untuk dikendarai dan performanya juga tidak intimidatif untuk pengendara yang belum pernah mengendarai moge. Untuk Harley Davidson Softail Deluxe, meskipun memiliki ergonomi yang paling ramah bagi postur orang Asia, ternyata masih enak dan nyaman sekali dipakai oleh orang dengan tinggi badan ekstra. Terima kasih sudah menonton. Apabila suka silakan like, share, dan subscribe. Apabila kalian tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, jangan lupa hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.